Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gesturnya kayak gitu terserah kayak nggak apa-apa. Saudara sekalian, masihkah Anda ingat bagaimana Gus Fuad dulu ya tiba-tiba dipersekusi oleh segelintir habaib dan muhibinnya. Nah, ini 2 tahun sudah berjalan, saudara sekalian. Apakah mereka masih berani mendatangi daripada pondok pesantren Gus Fuad? Nah, jadi banyak hal yang terjadi pasca persekusi itu, saudara sekalian. Salah satunya di mana banyak mengalir dukungan-dukungan dari berbagai macam daerah dari Gus Fuad. Dan ini diceritakan langsung oleh Gus Fuad, saudara sekalian. Ini bagaimana bentuk antusias para orang-orang Nusantara dulu, para saudara-saudara kita dari Kalimantan dan Sulawesi yang membela Gus Fuad ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita simak keterangan dari Gus Fuad seperti ini. Silakan. Viral Gus Fuad itu dipersekusi oleh Habib dan budaknya. Betul ya, di situ. Nah, di situ saya, ini ada apa sih? Saya kira itu urusan biasa. Urusan biasa dalam arti tanda kutip itu urusan pribadi. Ya, urusan pribadi, tidak sesuatu, tidak ada di baliknya sesuatu yang mendalam begitu. Nah, di situ saya lihat ini ada apa sih? Kemudian ya saya karena penasaran, saya iseng-iseng ulik-ulik ini ada apa. Terus saya kumpulin data-data gitu kan. Loh, kok ada sesuatu begitu. Nah, di situ ya teruslah bergulir sampai sekarang ya. Terus bergulir sekarang 2 tahun non-stop, tiap hari polemik nasab serta isu ba'alwisasi yamanisasi. Kalau ketika kita mengatakan ba'alwisasi yamanisasi, berarti itu sudah merangkum keseluruhan pemalsuan makam, pemalsuan sejarah bangsa, pemalsuan sejarah NU, pembegalan Banom Jatman, pengubahan silsilah leluhur Nusantara dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kalau saya ngitungnya dari tanggal 19 Maret atau 20 Maret gitu. Tapi sebelumnya itu ternyata ketika itu ini ternyata Kiai Imad itu sudah memposting tesisnya di web beliau itu kalau tidak keliru 22 November 2022. Baru kemudian di Januari, ini saya ingat saya ya, di Januari 2023 Gus Fakih mulai memposting artikel-artikel tentang klan Habib Alwi, tentang putusnya nasabnya, sejarahnya. Di situ saya masih ngeheng tuh, ini apa sih ini? Gitu. Ada apa begitu. Nah, inilah tanggal di mana 2 tahun yang lalu. Kalau kita menduga isu ini atau kegaduhan ini sudah berlangsung lebih dari 3 tahun, itu bias-bias. Karena karena ngitungnya begini, 2022, 2023, 2024, 2005. Tapi sebenarnya kan 2023, 2024. Ini udah 2025. 2025 kan baru bulan Maret. Iya, kan berarti kan 2 tahun kan. Kita menginjak menuju ketiga. Begitu kan, betul ya? Betul. Nah, dalam rangka itulah kami ngobrol-ngobrol santai malam hari ini menemani teman-teman yang entah sedang di rumahnya atau sedang melakukan aktivitas apapun. Di situ kan saya tidak tahu sebenarnya Gus Fuad itu dipersekusi itu, yang setahu saya karena Gus Fuad memposting larangan dakwah kepada semua Habib. Yang saya ingat ya, kalau dari 100 Habib, yang benar tuh paling cuma 2 mungkin atau gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena apa atau bahkan siapa secara spesifik yang berada di bayangan Gus Fuad ketika mengatakan itu? Jadi itu kan gini Mas Rifki, saya itu kan salah satu doa favorit saya itu yang diajarkan Imam Ghazali itu kan Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika gitu. Ya Allah, anugerahi aku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada orang-orang yang mendekatkan aku pada cintamu kan. Nah, kalau orang itu yang paling mencintai Allah itu kan tentu Rasulullah. Nah, dari situ itu kan wirid sejak remaja lah kayak gitu. Jadi saya itu kalau mengerjakan sesuatu apapun, bikin lagu kah, bikin lukisan kan, semuanya kan tribut tuh Rasulullah. Karena ekspresi kecintaan saya gitu loh. Yang kalau dalam kategori tasawuf ya biar dirumuskan oleh para akademisi tasawuf itu. Tapi itu semuanya itu bermuara kepada Nabi gitu. Nah,
saya melihat waktu itu kan Habib itu dalam dugaan saya atau dalam husnudon saya, karena pengakuan mereka itu adalah dzurriyyat Nabi. Nah, saya melihat begitu banyak orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, tapi kok ngomongnya celometan nggak karu-karuan. Tujuan saya itu gini, kalau caranya begini, dzurriyyat Nabi dalam tanda petik itu merusak citra mulia Rasulullah, gitu. Dan apalagi ada fenomena radikalisme di kalangan para Habib ya, terutama Rizik Syihab dan kawan-kawan FPI itu ya, yang menurut saya itu bertentangan dengan profil Rasulullah yang sudah sudah mutafakun ngaleh di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kok ditampilkan dengan berbeda, dan mulai ada bocil-bocil Habib yang ceramahnya ngawur, yang penuh khurafat, yang menurut saya ini merusak citra baik Rasulullah. Jadi sebenarnya itu ini ekspresi kecintaan saya kepada Rasulullah dan kepada dzurriyyatnya. Daripada kau dzurriyyatnya Nabi dalam tanda petik ngomong celometan kayak gitu, itu merusak citra Rasulullah, mbak sudah berhenti. Karena kamu sekaligus merusak ajaran Rasulullah. Waktu itu kan begitu. Dan sebelum-sebelumnya itu kan memang ada banyak konten yang saya tujukan ke mengkritisi sepak terjang Rizik Syihab yang menurut saya sudah mulai berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Saya di situ itu meskipun Rizik Syihab itu dalam tanda petik pura-pura menyerang Wahabi, tapi saya lihat itu kok style-stylenya, ajarannya itu ini di mixing antara Wahabi dan Syiah gitu. Saya memahaminya begitu. Kayak misalnya sedikit-sedikit mubahalah. Itu kan fenomenanya Wahabi itu. Kemudian sedikit-sedikit atas nama Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, darah Rasulullah, itu kan Syiah. Kayak gitu. Minta privilege yang berlebihan mengenai karena keterkaitan darah dengan Rasulullah. Nah, ini kalau begini caranya, saya berpikir bahwa Indonesia akan rusak, Islam akan rusak, NU khususnya pasti rusak. Nah, oleh karena itu ya, dalam keadaan kecintaan saya yang meluap-luap untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah, untuk dzurriyyat Rasulullah, dan untuk Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan saya banyak membuat konten yang sejenis itu. Nah, ketika konten itu sebenarnya kan hanya sekitar 5 menit atau berapa, di puncak kejengkelan dan kecemburuan saya gitu. Ya, saya udah Habib itu semua berhenti karena memang saya lihat itu begitu. Bahkan waktu itu Lutfi bin Yahya pun saya sudah tengarai, nggak bener ini. Dia mulai ngomong tentang makam, tentang ini, tentang loh kok nggak ilmiah kayak begini kan. Jadi sebenarnya makanya saya berani bilang bahwa di antara 100 Habib yang dakwah itu mungkin cuma 2 atau 3 aja yang benar gitu. Yang lain itu sesat. Nah, itu ternyata menimbulkan reaksi yang saya sendiri tidak duga gitu. Gus Pak sendiri tidak menghitung akan terjadi sama sekali tidak. Apa sebabnya? Kan gini, maksudnya gini. Di situasi saat itu ya, pembacaan saya adalah masyarakat itu tidak berani menyinggung klan Habib Alwi saat itu ya. Apa sebabnya kemudian Gus Fuad itu kok tidak menghitung akan terjadi semacam persekusi atau ancaman begitu? Karena kan Habib Alwi itu sudah masyhur mempersekusi, kemudian mengintimidasi begitu, terutama di sepak terjang FPI dan kawan-kawan lah gitu. Nah, kenapa kok tidak ada hitungan ini nanti saya bakal diancam ini gitu? Karena saya mikirnya gini loh, mungkin karena lugu ya Mang Kiai kan harus lugu tuh. Nggak boleh politik, nggak boleh nipu kan, nggak boleh Saya itu lugu banget karena saya merasa mencintai Rasulullah dan mencintai para Habib. Karena persepsi saya waktu itu mereka itu memang benar keturunan Rasulullah gitu. Sekarang terbukti ternyata bukan. Waktu itu kan saya yakin benar mereka keturunan Nabi dan saya mencintai mereka dan mereka pun pasti mencintai saya. Ya kan orang lugu itu kayak begitu kan. Nggak mungkin lah mengganggu saya. Memang sebelumnya itu waktu saya masih berangkat hal ke Guru Sekumpul itu saya sempat hal Guru Cangkring ya di Kalsel itu saya jadi tamu itu saya sempat dipersekusi juga dalam tanda petik gitu. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol begini dengan Muhyiddin Guru Sekumpul, Muhyiddin saya foto-foto. Nah, ini di luar itu 100-an orang pada takbir gitu. Ternyata mau minta ketemu saya. Mau saya terus saya, gimana? Mau ketemu. Ya ayo saya bilang gitu. Saya sendirian waktu itu. Ada 2 banser. Nah, sana anak masih remaja lah. Itu gemetar gitu karena ya di situ kan ada yang pakai senjata dan lain-lain kan. Ayo ketemu di mana? Ya di ruang sana udah siapkan. Oke. Nah, karena keluguan saya bisa membalikkan keadaan, justru mereka yang saya marah-marahi. Saya bilang bahwa kita harus menjaga nama baik Rasulullah. Apalagi kalian yang
Dzurriyyat Rasulullah. Nah dari situ itu saya pede aja, enggak lah Habib itu sejahat apapun kalau dengan saya enggak lah, saya waktu itu di kalangan para Habib itu saya terkenal sebagai Presiden Muhyiddin masalahnya. Presiden Muhyiddin Habib. Surawal Istifadah. Surawal Istifadah ila hadratul maut. Ya itu. Nah makanya itu ya nggak tahu tiba-tiba ada persekusi seperti itu aneh juga gitu. Saya benar-benar excited gitu. Kok bisa begini ya? Gitu. Dan itu kan didahului dengan saya itu didatangi orang Polres Bantul. Ini ada organisasi Islam yang minta klarifikasi tentang ini. Apa itu? Video itu. Ya, gitu, minta dipertemukan. Saya kan marah. Saya balik kan, loh, Pak Polisi, Bapak itu kan harus menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masa ana bajingan preman kayak begini, saya waktu itu juga nggak ngeh bahwa di situ itu ada Habibnya gitu. Saya pikir itu Islam radikal saja gitu. Masa difasilitasi, nggak sudi. Kalau memang konten saya melanggar hukum, suruh lapor, saya diproses, siap. Saya bilang gitu. Tapi janganlah bapak-bapak ini memfasilitasi bajingan. Saya kan mengutip kata-kata Gus Dur, itu organisasi bajingan ya kayak gitu. Nah, gitu. Nah, di tengah itu sore harinya pada ngumpul, lagi di situ ada Pak dari rombongan Polres, ada Wakapolres, kemudian ya macam-macam lah, ada dari Kodim. Lagi kita ngobrol-ngobrol gitu dan saya gunakan kesempatan itu untuk dalam tanda petik itu saya berceramah kebangsaan lah kepada mereka gitu. Jangan lemah kita, tentara jangan lemah. Polisi jangan lemah menghadapi kayak gitu, jangan pernah kalah kan. Nah, tiba-tiba ada tamu datang itu. Tamu itu Habib dan ya, Habib dan mukibulnya itu, budaknya itu. Tiba-tiba datang, assalamualaikum seperti di video itu. Nah, mungkin kalau kiai lain, mereka kan mungkin menghitungnya gini, kalau ada orang seperti mereka datang seperti itu, kiai kan santun, diam kan gitu. Saya kan enggak. Saya itu bukan kiai yang biasa masalahnya itu. Masalah saya kan memang saya pendekar masalahnya. Sehari itu dulu SMP sampai SMA itu sehari minim saya itu push up 1000 kali masalahnya. Lah dengan kayak begitu kan ya saya begini kan. Ya dia marah kan. Marah apa? Nah ini teman-teman kepolisian dan tentara kan baru saja saya dalam tanda petik saya ceramai kebangsaan yang menggebu-gebu kan. Kalau saya ngomong kan selalu menggebu-gebu gitu. Nah ada orang kayak begini kan kesempatan dapat apa lagi? Samsak lah lampiasan. Oh, pada dipukuli kan gitu. Nah, ceritanya kayak gitu. Dan itu saya nggak menduga juga kalau ternyata segini. Saya itu nggak tahu loh atau tesis Kiai Mat itu. Tunggu dulu. Berarti saat membuat video itu dan saat terjadinya peristiwa itu Gus Fuad nggak tahu ya ada tesis Kiai Mat dan nggak kenal Kiai Mat ya? Sama sekali tidak. Tidak tahu sama sekali. Nah, setelah itu kan terus dibentuk laskar-laskar itu dulu ada Laskar NKRI ya sama si Gus Arya itu dulu. Yatno itu dulu kan dia masih konsisten. Itu terbentuk di semua provinsi loh. Iya di seluruh Indonesia bahkan di beberapa provinsi setiap kabupaten grup bentuknya itu grup BA saja. Nah di situ itu kan salah satunya kan saya dimasukkan juga ke grup itu ada grup Naat, ada grup kebudayaannya TB. Ya, Naatan ada waktu itu. Maksudnya saat itu Gus grup sudah terkoneksi. Iya, saya dimasukkan ke grup BA sana. Gitu. Nomor lama itu, makanya nomor lama sekarang jarang aktif ya karena itu udah terlalu tersebar kemana-mana kan. Termasuk ke ini yang kelompoknya Kiai Imat tuh Bagus Moki yang di Banten itu. Nah, tapi kan Kiai Imat segala macam itu kan dulu juga dimasukkan ke grup Laskar NKRI. Gitu. Lah dari situ saya mulai kenal. Gitu. Berarti kan ini sebelumnya tidak ada kenal mengenal ya. Sama sekali tidak. Baru terkoneksi itu setelah adanya polemik isu nasab ini berarti. Iya. Gitu kan. Saya tidak tahu kalau ada tesis nasab itu. Saya kaget ketika waktu itu kan si Syafiq Hasyim apa ya? Iya. Yang di Cokro itu Mas Dokter Syafiq Hasyim itu. Loh, ternyata ada tesis kayak gini toh. Saya kaget beneran nggak ini? Kalau bener ya pantas saja kan gitu. Tapi harus diuji lagi lah kan gitu. Nah, kemudian gini Mas Rifki. Saya itu di antara teman-teman satu grup di Laskar NKRI itu Kiai Imat itu beberapa kali itu WA saya. Saya kan nggak ngeh karena nggak nyimpan nomornya. Ya saya jawab normatif aja kan. Ya satu ketika atas beliau WA saya yang ngajak guru apa. Saya tiba-tiba itu pengen lihat profilnya. Nah, saya lihat profilnya, loh ini kok profil Kiai Imat yang ada yang dibahas sama Dr. Syafiq. Dan itu fotonya kan Kiai Imat bareng sama Wapres, Pak Kiai Ma'ruf. Loh, ini beneran nih Kiai Imat. Makanya saya langsung video call ya, beliau masih ingat video call. Assalamualaikum. Kiai Imat beneran ini. Iya Gus, ya udah kita harus ketemu saya bilang gitu loh.
Wah, nanti saya ke Jogja, nanti saya silaturahim ke Jogja, Gus, gini. Enggak, saya yang saya kepengen sowan jenengan. Ya gitu kan. Ceritanya gitu. Maka terjadilah pertemuan yang di Ya. pondoknya Kiai Mat, Ya. bareng Cak Islah Ya. dan lain-lain itu ya. Ya. Nah, Sebelum itu kan bareng Gus Fakih kan bahas DNA. oh, itu setelah itu. Oh, setelah itu ya. Setelah Malah itu, ya. setelah Saya itu. lupa ya, ya. Setelah itu saya belum kenal Gus Fakih waktu itu. Malah belum kenal. Belum kenal sama sekali. Ya, ya. Nah, setelah itu kan kita janjian gitu. Kita janjian mau ketemu habis lebaran gitu. Saya yang kepengen jalan-jalan juga sama para istri dan anak-anak. Oke, biar saya silaturahim ke tempat Kiai Mat. Nah, bayangan saya ketemu sama Kiai Mat, sama istri Kiai Mat kan gitu, sama istri saya. Ternyata di sana udah ngumpul banyak. Saya tanya Kiai Mat, kok banyak yang ngumpul gini? Saya kasih tahu ini ada Gus Fuad mau datang gitu. Nah, ternyata kan ada teman-teman Densus tertarik datang, ada Cak Islah tertarik, ada Kiai Syarif Rahmat, ada TB Mogi dan yang lain-lain banyak sekali itu. Nah, disitulah ada pertemuan itu. Nah, setelah itu baru beberapa bulan kemudian saya ketemu Gus Fakih. Jadi, bentar, berarti saat itu belum kenal Gus Fakih ya? sama sekali belum. Nah, ternyata itu gini kok, Mas Rifki, setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, kita lacak itu ternyata pembicaraan tentang makam palsu khususnya itu oleh Kiai Syarif Rahmat. Ya. Raden Syarif Rahmat itu pondok pesantren apa itu? Darul Quran apa itu? Yang beliau sering di framing difitnah sebagai dukun itu. Ya. Padahal beliau itu adalah apa itu nih? Kiai ya? Kiai dan gurunya para penghafal Quran kan gitu toh, dokter di bidang tafsir Quran kan gitu. Nah itu ternyata itu tahun 2015 itu sudah mengetahui tentang adanya pemalsuan makam dan pembelokan sejarah leluhur Nusantara. Beliau itu sampai bikin majalah itu ya. Di situ ada Cak Nun juga ikut menulis, banyak tokoh besar menulis di situ. Cuma nggak booming gitu loh, nggak ada sambutan sama sekali. Nah, ya setelah ya Allah kan merencanakan bukan kok karena persekusi ya. Menurut saya persekusi itu hanya penanda saja bahwa Allah sudah murka dengan Habib Alwi kan. Nah, saat itu mulai terbentuk komunitas-komunitas dalam bentuk grup-grup WA, mulai diskusi. Saya ketemu Kiai Mat, kemudian saya ketemu Gus Fakih yang bicara DNA dan seterusnya itu. Jadi sebenarnya belum lama ini. Saya ingat benar kejadiannya itu 2 tahun yang lalu, 3 hari sebelum Ramadan itu. Kejadian persekusinya. Ya, tanggal 19 Maret itu 3 hari sebelum Ramadan. Ya, apa kuwi? Saya ingat karena siang harinya itu saya syuting video klip yang tentang apa ya? Danguni sama lagu apa itu? Itu ya. Terus habis asar itu sudah banyak tamu di pendopo saya itu, teman-teman dari TNI maupun Polri itu. Terus kemudian ada itu orang datang itu, monyet datang itu. Nah, itu. Nah, itu dan Masya Allah itu Mas Rifki. Saya kan waktu itu kan sepakat yang pokoknya jangan diviralkan, tidak boleh ada video yang beredar. Oke, saya nggak mengedarkan, saya nggak ngasih tahu siapapun, bahkan teman-teman pondok pun tidak kita beritahu gitu ya. Santri-santri yang di luar pondok gitu kan. Kita kan punya jaringan santri kan ya, kalau dikumpulin ya bisa 20.000 lebih kan gitu. Nggak usah dikasih tahu, siapapun nggak usah dikasih tahu. Nah, ternyata itu habis maghrib itu ada rombongan Brimob datang karena kan ada isu mereka mau menyerang dan seterusnya itu. Mereka itu maksudnya FPI itu. Ya, itu. Ada dari Densus datang, saya ditelepon Kak Densus waktu itu Pak siapa itu? Saudara kita dari Maluku itu. Jenderal Martinus telepon, Cak Islah telepon. Ya, istilahnya menguatkan saya untuk tetap semangat. Saya bilang, "Ngapain menguatkan saya? Wong saya itu enggak merasa itu masalah itu enggak itu. Nggak masalah gitu. Mau berantem itu saya siap gitu loh. Nah, terus ternyata kan banyak yang terlibat. Ini kaitannya dengan dengan radikalisme kan gitu. Terus kemudian pejabat Densus yang di sini juga langsung merapat gitu. Kemudian yang mengherankan tuh begini. Banyak sekali dari elemen-elemen kelompok masyarakat apa itu pembela Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak pernah sekalipun berkomunikasi apalagi kenal ya, komunikasi saya nggak pernah. Itu mereka semua menghubungi, saya nggak tahu karena ada teman pondok itu yang nomornya bisa diakses, mereka minta izin untuk merapat. Jadi kita sampai batasi misalnya organisasi apa, ya saya masih ingat salah satunya misalnya PGN-nya Gus Nuril itu ya, itu mau merapat, kita batasi pokoknya hanya 10 orang, maksimal itu 10 orang lah. Kemudian waktu itu kan Gus Yakut sudah jadi Menteri Agama dan masih jadi ketua Ansor kan, Komandan Banser Pusat toh. Nah, itu lewat orangnya yang di sini itu
komandan yang di sini itu merapat juga ke sini dan mengatakan ini perintah Gusmen menyiapkan banser 5.000. Tapi karena tempatnya yang masuk di sini cukup 10 orang, yang di luar semua standby Gus. Di Jogja 5.000 siap apapun yang terjadi. Saya itu jadi takjub ya. Ternyata benar kata Imam Al-Ghazali itu, bahwa getaran hati, kecintaan itu kepada bangsa dan negara nggak usah diumumkan dan nggak usah kita pernah berkomunikasi atau kenal. Ketika keadaan membutuhkan, mereka akan berkumpul. Itu sampai 3 hari itu. Jadi ya mulai habis maghrib, habis isya makin ramai, pagi semua pada nginep di sini. Terus menerus dan kita harus bergilir. Oh sebagian harus keluar karena nggak cukup menampung ini. Dan ya teman-teman santri putri dan teman-teman santri putri yang lajon itu yang sudah berkeluarga itu pada punya acara yang menggembirakan. Karena sehari harus menanak nasi sampai 9 kali. Karena datang kan dalam keadaan marah siap bertempur kan gitu. Lapar makan nanti itu sehari itu 9 kali atau 12 kali itu selama 3 hari. Nah berhentinya itu gini, ketika sudah hari ketiga saya kan diminta untuk minta maaf atau calling down macam. Saya nggak mau. Ini urusan Pancasila. Saya nggak mau sampai hari ketiga itu akhirnya ya udah ini mau masuk Ramadan ya gimana lagi kan. Dan di sini masih ribuan orang terus-menerus ya capek juga kita menanak nasi kan itu bukan masalah apa-apa. Begitu itu jadi misalnya maghribnya itu masuk bulan Ramadan, itu sore harinya kan saya bikin klarifikasi, saya minta maaf kalau telah bikin kegaduhan. Tapi saya tidak minta maaf atas sikap saya. Saya minta maaf kepada negara karena gara-gara peristiwa ini negara jadi repot kan gitu. Cuma itu aja, saya nggak pernah minta maaf dengan statement saya, dengan idealisme saya, dengan ideologi Pancasila saya. Nah itu terus pada ikut tarweh kan, yang masih datang itu ribuan orang itu habis tarweh, udah salaman, saya bilang udah bubar aja ini, ya udah bubar, aman Gus, aman. Tapi masih dalam beberapa hari itu masih ya ada sekitar ya 100-an lebih orang yang masih di sini. Puasa di sini itu sampai mungkin hampir 2 minggu lah. Ikut buka puasa di sini, ikut tarweh di sini, ikut sahur di sini, tinggal di sini masih. Saya itu terharunya gini loh, saya nggak pernah kenal dengan orang-orang ini. Saya tidak pernah berkomunikasi sedikit pun, tapi panggilan jiwa mereka untuk membela bangsa dan negara, CIKI Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, itu dari manapun mereka datang. Dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, bukan hanya di sekitar Jogja, Jawa Tengah, enggak, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, itu pada telepon, kapan diperintahkan merapat? Enggak usah, saya bilang ini cukup, ini ada lokasi pondok saya itu kecil ya, nggak bisa nampung ya. Berasnya juga boros. Itu loh Mas Riki. Jadi saat itu juga saya merasa ya ternyata rakyat kecil itu kecintaannya kepada bangsa dan negara, kepada Pancasila khususnya, kepada Bhinneka Tunggal Ika itu memang alam bawah sadarnya. Maka kalau Bung Karno bilang bahwa Bung Karno bukan penemu Pancasila, Bung Karno hanya menggali nilai-nilai Pancasila yang bersemayam, yang berderap-derap dalam alam bawah sadar putra-putri bangsa Nusantara. Saya rasakan sendiri itu. Ya gitu Mas Riki. Berarti saat itu ini ya Gus ya, situasinya terasa asing oleh Gus Fat ini, orang dari mana aja ini? Saya nggak tahu, nggak kenal. Nggak kenal gitu. Iya. Tapi orang-orang ini hatinya baik. Hatinya baik dan misalnya begini ya, PDI sama PPP, itu satgasnya nggak bisa ketemu. Di peristiwa itu mereka ketemu. PPP yang benar-benar pro Pancasila Bhinneka Tunggal Ika satgasnya dengan yang PDI yang Pancasilais Bhinneka, mereka bisa ketemu di sini. Sebelumnya nggak bisa. Nah, saya mau tanya. Kecuali by design, kecuali cuma rekayasa ya. Kokam Muhammadiyah sama Ansor Banser di sini bertemu. Dukun, paranormal, dukun Jawa sama orang ahli syariat ketemu di sini. Sama-sama Pancasila, sama-sama Pancasilais. Itu yang mengherankan itu. Saya dengarnya terharu lagi ini. Iya. Jadi gini, yang datang ke sini misalnya ya sampai tarawih macam-macam. Ya orang-orang yang aliran kepercayaan kan nggak sholat, ya nggak ikut sholat. Non Muslim datang, orang saudara-saudara kita Katolik datang, Hindu datang, gimana itu? Gila nggak itu? Oh saya itu luar biasa ya Indonesia ini, luar biasa Pancasila ini. Saya itu jadi takjub sendiri, gitu loh. Jadi peristiwa kecil seperti itu mereka terpanggil. Ini soal Pancasila, ini soal Bhinneka Tunggal Ika, ini soal putra-putri bangsa Nusantara. Semua merasa wajib hadir. Itu yang membuat saya itu wah luar biasa, gitu lah. Iya. Ya itu tadi Muslim non Muslim kan gitu. Muhammadiyah NU, PDI PPP kan gitu. Semua datang kok Mas Rifki. Ya, syariat dan aliran kepercayaan datang semua. Iya. Enggak ini apa namanya? Selama ini kan dipersepsikan Muhammadiyah tidak ikut
ikut campur begitu kan dalam urusan yang kita perbincangkan ini. Artinya kalau mendengar dari cerita dari Gus Fuad itu sejak peristiwa itu Kokam udah tahu dong. Oh, udah tahu. Sampai sekarang pasti udah. monitor ya. Ya, gini lah Mas Rifki tahu sendiri kan, saya itu beberapa elit Muhammadiyah, tokoh-tokoh senior Muhammadiyah yang dokter-dokter kan teman saya semua. Lu semua itu telepon. Semua telepon apa yang bisa Gus, saya umur saya udah 60 tahun, 65. Kan teman-teman saya yang di Muhammadiyah kan banyak. Sama dengan di NU kan. Kalau di Muhammadiyah kan ustadz kan gitu, profesor, doktor, dosen kan itu. Kalau di NU kan kiai-kiai, semua pada telepon. Saya mau berantem ini juga marah saya Gus, darah saya mendidih gitu. Ini soal Pancasila Gus, kaget saya. Ini soalnya tokoh Muhammadiyah, soalnya tokoh NU, kok ngomongin ini Pancasila Gus. Itu loh sing, saya sendiri excited banget gitu loh. Jadi ya kayak gitu loh, kayak peristiwa rangkaian peristiwa upaya persekusi itu kayak menjadi apa ya, acara hari raya aja di sini. Jadi penuh kegembiraan, penuh inilah. Nah, sampai teman-teman di sini itu semuanya nggak pada tidur kok. Ya, ada semangat kebangsaan yang tiba-tiba meluap yang nggak bisa ditahan, ada kegembiraan yang meluap-luap gitu. Ternyata kita tidak sendiri. Ternyata bangsa Indonesia itu apa itu 90% masih Pancasila, masih Bhinneka Tunggal Ika. Itu benar-benar saya rasakan. Lintas generasi dari mulai bocil-bocil itu. Remaja-remaja SMA itu loh. Wah, bawa pedang mbak ini, urusannya Pancasila mati kan kayak gitu kok. Iya. Dan itu kalau nggak dicegah ya, itu mereka mau nyerang ke posko itu, posko Islam radikal yang itu, yang ditengarai sebagai afiliasi orang yang datang itu. Ya kita cegah terus, jangan keluar dari ini. Begitu keluar kita nggak tanggung jawab, gitu loh. Nah waktu itu kan Densus yang di sini, udah kalau datang kita tembak mati. Tapi kalian nggak usah datang, nggak usah ke sana. Nggak usah ke sana. Iya. Jadi ini di sana itu kan sudah di portal tentara, portal polisi. Ya karena semua harus mau masuk. Itu puluhan ribu orang mau masuk. Jadi harus, ini sudah dikonfirmasi perwakilan dari ormas ini, dari ormas ini, dari ormas ini, 5 orang boleh masuk. Jadi harus dari itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu, Mas. Hanya dalam waktu 1 hari dan itu berturut-turut sampai 3 hari. Sampai saya menyatakan ini sudah cukup, ini dukungan kita, kalau kita menunjukkan bahwa kita bersama itu sudah cukup. Baru itu berhenti. Itu pun ya menjelang lebaran tuh, benar-benar baru kasarannya itu orang-orang kita sendiri lah. Orang-orang kita sendiri. Ya, Pak. Artinya kan organik kan. Organik. Tidak by design atau tidak direkayasa. Yeah. Itu kan ada apa namanya ya, semacam propaganda dari klan Habib Alwi itu. Ini intelijen hitam dan lain sebagainya. Kan tidak ada. Kalau saya meneliti dari data-datanya, kita itu benar-benar tidak saling kenal satu sama lain. Baru kenal itu, baru terkoneksi ketika polemik isu nasab ini, terutama ketika kasus Gus Fuad itu mencuat itu ke publik itu. Baru kemudian dari satu titik ke titik lain itu terkoneksi begitu. Betul. Saya dengan Mas Rifki aja kan udah setahun lah. 1,5 tahun lah. Itu udah agak lama kan saya terus memperhatikan ini channelnya. Ini channel analisis intelijen ini, saya kan gitu. Ya saya bilang, keren ini siapa ini, harus dicari gitu, kita lacak itu harus jadi orang kita ini kan itu. Ya gitu. Sampai channelnya Mas Rifki terbakar segala macam itu kan ya. Udah banyak anunya terbakar kan itu. Bikin channel lagi ya itu. Mas Ahmad ngomongin saya di IG nggak saya percaya itu. Ya. Apa namanya ya? Kan waktu itu saya mau ke Gus Waki ya. Waktu itu kan podcast sama Gus Waki tentang DNA itu kan. Iya. Ketika membicarakan DNA itu Gus Wad sudah paham atau masih ngeheng juga tentang DNA itu? Kalau soal DNA betul-betul saya belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu gitu. Memang Gus Pakai itu nyindir, dia bikin podcast sama Gus Arya kan dia. Sebelumnya itu seminggu sebelumnya. Sebentar, ketika podcast dengan Arya itu belum kenal sama Gus? Belum sama sekali. Belum. Habis itu saya dihubungkan dengan orang-orang Naat di sini, pengurus Naat, Mas Dr. Kamal itu. Itu Gus Pakai mau datang gini. Ya udah datang aja. Mau apa? Mau podcast soal DNA? Oh iya boleh, saya bilang gitu. Terus waktu itu kan Jumatan dulu kan itu dia datang Jumat pagi, ya saya pagi itu kan tidur, saya sendiri pagi-pagi kok datang ya. Terus setelah Jumatan kita ketemu, ya podcast apa DNA? Terus dia tanya, ini level gasnya berapa Gus? 1 sampai 10 kan gitu. Saya jawabnya kan 12. Los dol. Iya. Nah itu waktu itu Gus Paki kan mau ngomong agak normatif, tidak nyebut nama. Waktu itu langsung sebut nama Umar Kapit segala macam itu, artis dari Yaman yang paling mahal itu kan. Yang kalau baca batang iya itu saya lihat di YouTube itu kok begitu. Langgam Tarim kayak gitu ya. Enggak, itu tajwidnya salah itu. Iya. Saya waktu ketemu teman-teman PTIG itu, perguruan PTIG itu, perguruan tinggi ilmu Al-Qur'an itu. Wah, itu gimana? Saya kan waktu itu kan
sebelum-sebelumnya kan nganggap husnudzon aja kan, si Umar Kape itu kan wali kan, itu wali kutub kan itu. Wali kutubmu gimana Gus? Baca Fatihah. Enggak, itu saya cabut kewaliannya. Saya kata orang dia wali kutub, saya sendiri belum pernah ketemu dan saya tidak ingin ketemu, saya bilang. Dan beberapa kali memang jaringan Habib itu pengen mempertemukan saya dengan Markapit itu. Saya nggak pernah mau. Saya, ya kalau memang dia wali beneran kan, dia pasti sampai sini dong. Kan itu. Bukan sombong ya, maksudnya gini loh. Saya masalahnya itu kalau dengan orang yang benar-benar waliullah ya, saya itu tidak punya ambisi ketemu. Kalau memang harus ketemu, pasti ketemu. Karena bukan masalah ketemu atau tidak ketemu, tapi tidak ketemu atau ketemu itu apakah memberikan berkah untuk umat atau tidak. Ukuran kita kan angfangukum linas kan itu. Ya berkali-kali kalau Markapet itu bikin roadshow di sini di Indonesia, saya ditawari di pondok saya nggak mau. Sama dengan si Syekh itu mantan sopir taksi yang jadi penyanyi itu. Nah itu dulu kan dia sopir taksi kata Gus Nur itu. Itu juga minta saya ngundang, saya nggak pernah mau. Nggak, tiba-tiba nggak mau aja gitu. Terus saya dia beberapa kali, siapa termasuk Lutfi bin Yahya itu beberapa kali juga bikin agenda mau ketemu saya nggak berhasil juga. Rizik Syihab itu kalau dia jujur, suruh ngomong dia. 2 kali dia minta ketemu saya. Tidak pernah saya turuti. Sejak lama itu, sejak 2000, ya sekitar 2012-an itu dia. Waktu di anak buahnya dipukuli di Tegal itu ya. Iya mau merapat ke sini. Saya waktu itu nggak ada hari yang pas aja. Enggak. Tiba-tiba nggak. Ya memang nggak bisa lah. Sama Allah nggak dilarang. Termasuk si Miftah, Gus Miftah itu. Nah saya kapan-kapan yang Abah Lutfi. Enggak tertarik. Nggak tahu kenapa gitu. Padahal waktu itu saya husnudzon dia wali. Ya ternyata wali kukun. Ya, masalah lain kan. Gus Fuad kan sangat saat itu ya, sangat dekat dengan circle Habib begitu ya, sampai dikenal terkenal sebagai Presiden Muhibbin. Apakah tidak ada hambatan emosional atau relasional ketika menyatakan Habib bukan cucu Nabi? Ya jelas dong. Saya sendiri chaos. Ketika tahu tesis Kiai Imad itu jujur aja saya chaos kok. Jiwa saya itu chaos, berontak. Itu belum kenal Kiai Imad ya? Belum, baru Mas Safik itu ngomong aja, gila ini. Waduh, ya chaos bener kan, kayak agama kayak runtuh gitu loh. Gitu loh. Terus kemudian saya ingat, saya begini loh. Loh bukankah saya mencintai mereka itu karena saya mencintai Rasul? Kalau mereka ternyata adalah mengkhianat Rasul, perusak Rasul, pemalsu dzurriyyat Rasul, kenapa saya jadi chaos? Saya harus naik pitam dong, saya harus marah dong. Ini Nabi saya yang saya cintai, yang selama ini ternyata mereka permainkan, mereka hinakan. Nah itu, tapi itu pun kegaduhan dalam psikologi saya itu berbulan-bulan, Mas Rifi. Berbulan-bulan. Apalagi tahu DNA mereka ternyata haplogramnya gila ini. Yahudi ternyata bangsat beneran ini. Antara marah, antara macam-macam kan. Apa namanya Gus? Kan chaos ya, terjadi chaos dalam psikologi. Itu menolak dulu atau gimana? Menolak, nggak mungkin lah gay Yahudi atau gimana di dalam persepsi Gus Fuad saat itu? Saya itu kan diajari dalam tradisi NO Jogja, ya kan? Jadi leluhur saya kan cuma terkonek dengan dunia pesantren besar seperti Permas, seperti saya itu juga masih keturunan tempatnya Mas Rifki itu Batu Ampar segala macam itu kan. Nah tradisi bapak saya itu kan mengajarkan saya harus menomorsatukan fakta dan kebenaran di atas perasaan dan prasangka. Gitu. Saya menjadi kaosnya itu campur aduknya begini. Ini ternyata bajingan, ini ternyata anjing, ini ternyata ini. Saya cintai habis-habisan, ternyata mereka menipu saya, menipu umat Rasulullah, mengatasnamakan Rasulullah. Jadi chaosnya itu kayak begitu. Kalau saya udah data fakta, begitu saya baca ini pernyataannya Mas Safik, Dr. Safik, saya kan langsung lacak mana sih tulisan tesisnya itu. Dan saya di situ, aku kan dulu redaktor koran, Mas. Redaktor majalah sejak zaman mahasiswa maupun di koran maupun majalah-majalah profesional. Saya kan redaktor KR, saya kan redaktor Jogja Pos. Saya ditawari untuk menjadi redaktor RCTI waktu itu, meskipun ibu saya nggak membolehkan. Jadi saya udah biasa membaca ini artikel yang benar apa enggak, ini artikel yang kemungkinan itu bisa dibantah atau tidak bisa dibantah kan, saya bisa prediksikan itu. Waktu itu juga saya bilang, begitu saya baca tulisannya Kiai Imad itu, aslinya itu saya lacak yang dari diomongkan Mas Safik itu, ini tidak bisa dibantah, ini pasti ini. Langsung begitu kesimpulan saya.
Loh aku kan dulu penulis Mas. Aku nulis yo ora sembarangan yang Kompas ya Mas. Zaman-zaman tahun 90-an itu Mas, soalnya yang nulis di Kompas kan levelnya kan profesor doktor Mas. Aku mahasiswa semester 5 aku nulisnya Kompas Mas. Wis nulis majalah Sastra Horizon Mas. Majalah yang penulisnya itu adalah apa jenenge para profesor doktor semua Mas. Jadi dan waktu itu saya redaktor. Jadi saya paham iki kemungkinan dari breakdown tulisan ini kemana arahnya, bisakah ini tesis ini dibantah atau tidak, itu secara matematis itu bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung Mas, bisa diprediksikan Mas. Dan sekarang kan terbukti semakin kuat tesisnya Kiai Imad. Kan itu. Waktu itu saya belum tahu DNA loh. Fakta DNA menguatkan lagi, menambah apa jenenge kepastian bahwa memang tulisan Kiai Imad nggak bisa dibantah. Ya karena cocok dengan DNA. Misalnya gitu. Apalagi diperkuat Mas Menachem Ali ya. Dengan kajian filologi, wah mampus lah. Prediksi saya benar kan. Dengan Prof Menachem juga nggak kenal kan ya? Dulu nggak kenal sama sekali nggak kenal. Nggak kenal ya. Ya artinya seluruhnya nggak kenal sebelumnya ya. Baru kenalnya ya pas polemik Nasab. Dan yang lucunya itu gini loh Mas Menachem Ali itu dikira saya seadiknya kan. Ya kalau lihat di YouTube kan mungkin saya karena banyak minum susu atau gimana, dikira saya itu lahirnya lebih belakangan daripada Mas Menachem Ali, daripada Kiai Imad, daripada yang lain-lain gitu loh. Awet muda. Ya mungkin gitu kan di kamera kan nggak anu toh. Lah ternyata ketahuan. Ya ternyata Kiai Imad itu lahirnya duluan saya. Saya 70, Kiai Imad itu 75 76 kan. Gus Pakai ya segitu, Mas Menachem Ali ya segitu. Saya cuma kalah duluan lahir itu kan cuma Kiai Sarif kan itu, Kiai Sarif Rahmat. Itu memang beliau itu senior kan itu. Dengan yang lain-lain itu dengan Cak Islah Barawi segala macam itu, ya ternyata dari segi kelahiran loh, mereka itu seadik-adik saya. Nah gitu. Cuma mungkin dalam soal minum susu saya paling banyak, jadi kalau di kamera itu kadang-kadang kelihatan lebih muda. Padahal saya itu tua bangkotan nih Mas. Ini tua keladi Mas. Gimana Mas Rifki? Iya. Iya. Nah kemudian dari situ itu juga orang kan ya. Saya itu ya. Kalau saya dengan Gus Arya itu siapa namanya Mas Arya itu? Yatno. Ya, Mas Yatno ya, Feryatno ya. Wah, itu luar biasa loh beliau itu sebenarnya. Cuma beliau itu kan terhambat dengan Lutfi bin Yahya. Saya juga memahami ketika dia itu mengatakan jangan bicara DNA, jangan bicara nasab, bicara tentang kelakuan Habib yang kurang ajar saja. Kan itu. Ya saya memahami, dia bilang ya saya itu orang Pekalongan ya, dekatnya Abah Lutfi ya. Kalau ada apa-apa nanti ya dibunuh pertama kali dan lain-lain. Dan saya bijak kasarannya itu, saya langsung ngomong butuh makanan itu. Nah waktu itu kan ya saya kan nggak punya duit ya, kalau saya kasih teman misalnya uang bensin sekali dua, ya tradisi saya kalau ada tamu dan pantas untuk diberi dan kira-kira kalau diberi tidak tersinggung perasaannya kan, ya itu kan biasa tadi dunia pesantren itu bisa roh kayak gitu. Ya tapi kalau duit gede kan ya nggak punya saya. Nah ini yang nanti kaitannya dengan Kori. Kori itu saya tidak pernah mengundang sama sekali. Ini klarifikasi ya, Kori kan keluar-keluar itu. Saya tidak pernah tertarik ya, manusia yang namanya Kori. Catat baik-baik itu. Bentar, saya letakkan dulu konteksnya. Ini maksudnya ketika pertama kali podcast di sini. Ya. Dan podcastnya Kori langsung saya unpublish. Saya nggak mau. Kori itu ada bikin konten dengan saya beberapa dan lumayan juga penontonnya. Langsung saya unpublish. Saya nggak, sejak awal saya nggak suka. Saya dipaksa sama Gus Pakai untuk menerima si Kori. Ya udahlah, ya, saya terima. Saya bilang, oh sikit aja. Santri saya aja bilang, oh ini Baklawi ini kan itu toh gitu kok. Kesan pertamanya udah kayak gitu. Saya tidak pernah undang. Saya tidak pernah membayar dia. Semua tamu seperti Kori, ya kan Kori kan potongannya kere. Maksud saya ada tamu kere, mau pulang pamit nggak saya amplopi, ya dolim saya. Tapi bukan karena urusan nasab ini. Saya melihat dia kere. Nah itu saya anggap santri kere. Kan itu toh. Dia mau pulang pamit, ya tak amplopi toh. Ya, paling orang biar bisa beli jajan lah. Nanti kalau tidak saya amplopi, dia nggak bisa beli bensin, nggak sampai rumah dia. Kayak gitu aja kok. Dia framing semua dibayar. Si Fuad Pleret siapa bilang emang saya tukang bayar apa? Nggak ada itu bisa roh. Maka gara-gara itu saya menghentikan sekarang. Mas Rifki itu datang ke sini kan udah nggak saya nggak mengedarkan bisa roh. Ya saya nggak mau ya. Saya udah tulus ikhlas ya. Jadi fitnah kan saya nggak mau. Kasihan teman-teman juga. Nggak usah soal nasab. Semua Habib ke sini itu tak kasih amplop. Semua kiai, semua santri yang bertamu ke sini, yang saya merasa ini harus saya kasih bisa roh. Dukungan lah. Iya, saya itu menghargai ilmu. Saya menghargai orang yang berilmu. Saya menghargai orang yang mencari ilmu. Ada orang anak muda nyantri di mana, di pondok mana, misalnya ke sini, Gus pamit Gus mau kembali ke pondok, itu mesti tak kasih uang. Seadanya gitu. Saya ikhlas saya. Karena apa? Saya mencintai ilmu dan saya mencintai ahli ilmu. Dan itu pelajaran pertama kalau
meskipun Mas Rifki agak nggak terlalu cocok juga dengan kitab Taklim Utang Alim ya. Di Taklim Utang Alim itu ajarannya kayak gitu, Mas. Iya. Gitu loh. Dan ya tanya istri lah. Kalau di dekat-dekat sini kan, di sini itu kan kampung santri kan di Wonokromo dan asal usul saya itu. Wonokromo dan Jejeran dan sekitarnya itu. Jadi kalau kita di warung ya, Mas, di warung sate ya. Misalnya kita kenal siapa gitu ya. Ya cepet-cepetan bayar kok, Mas. Iya. Ya karena kita saling menghargai, ini sesama memuliakan, bukan kok menyuap, mengupai, enggak. Ini penghormatan, ini rasa cinta kasih gitu. Kemarin tuh saya ada juga tetangga dari Wonokromo kan, dia asalnya Wonokromo, ada 2 orang udah jajan lama kok. Ini orang belum pulang kan gitu toh. Dia duluan terus ketemu saya, foto-foto kangen udah setahun nggak ketemu gitu. Saya bilang sama istri, dibayari sekalian ya. Kita mau bayar itu, ternyata malah sudah dibayari beliau. Wah, kalah duluan ini. Kalah start nih. Kalah start. Jadi biasa kayak gitu, Mas. Iya. Ya gitu loh ya. Apalagi kalau misalnya ya dengan dulu kan saya dekat, ya sampai sekarang sebenarnya dekat lah dengan tuan guru dari Kalimantan. Ya misalnya saya dengan Guru Udin ya, saya ketemu terus saya mau pisah gitu ya. Itu Guru Udin itu salaman dengan saya itu ngasih amplop saya salaman sama beliau, saya ngasih amplop juga sama beliau. Bukan masalah kita membayar kita, enggak. Ini tanda cinta kasih. Bukan nilainya berapa 50.000 atau 100.000 atau 1 juta, enggak ada hitung-hitungan kayak gitu. Ini tanda cinta kasih. Gitu loh. Nah, ini sekarang saya agak waspada ini, makanya kayak saya misalnya ketemu Mas Rifki, ya Mas Rifki tak kasih duit mesti tersinggung. Misalnya kan gitu, ya nggak mungkin saya kasihkan itu tak. Dan memang zamannya juga zaman lagi fitnah kayak gini kan. Jadi nanti dikira saya bayar. Enggak, itu sudah kebiasaan keluarga ya, ya. Kebiasaan biasa, ya. Kalau ini, nanti kalau ada kiai, pas nggak ada aku mesti. Ya, kalau ada Habib, ada kiai, ada santri, kasih amplop, kasih hadiah, berapapun punyamu. Bukan kita memberi upah, bukan kita memberikan tanda I love you, fillah. Nahnu nuhibbuka fillah. Kami mencintaimu karena Allah, karena Rasulullah. Gitu aja. Nah sekarang kalau Habib masuk aja nggak boleh gitu. Iblis aja masuk pondok saya boleh, tapi kalau Habib nggak. Ya kan Iblis nggak pernah memalsu, nggak pernah ngaku durian Nabi. Gila apa? Iblis itu nggak pernah loh. Mana yang lebih kasarannya lebih daripada Iblis? Iblis nggak pernah mengaku dirinya keturunan Nabi. Wah itu nabiku ya, Bung. Dipalsu nasabnya. Wah ya aku marah kayak sundul langit pun kayaknya nggak cukup. Nabi mungkin nggak marah. Allah yang marah. Saya yang marah. Gitu loh. Kalau saya nggak marah nasab Nabi saya dipalsu, mana kecintaan saya kepada nabiku? Saya mau tanya itu. Makanya kiai itu yang tidak tersinggung bahwa nasabnya Rasulullah dipalsukan, kok diem? Yang tidak marah ajaran Rasulullah diselewengkan, dirusak. Itu saya mau tanya itu. Mana kecintaanmu kepada Rasulullah? Gitu loh. Jangan berlindung di balik ini dan itulah. Bagi saya konyol kayak gitu itu. Oh gitu ngaku kiai kayak gitu mau kasih syafaat masuk neraka, iya. Gitu loh. Ini harus keras karena ini hubungannya dengan Rasulullah. Berkali-kali ini taroki tanazulnya itu berbahaya semua kalau soal pemalsuan nasab ini. Soal ajaran Nabi itu. Tarokinya naik kepada Allah. Allah itu marah murka kalau menyangkut hak Rasulullah diinjek-injek. Seperti dilakukan oleh para Habib. Mereka upload grup G kok ngaku keturunan Nabi. Bangsat bajingan kan itu. Gitu loh. Allah murka itu kalau menyangkut hak Rasulullah. Rasulullah itu murka kalau menyangkut hak umatnya. Man ghosana falaysa minna. Siapa yang nipu kita, nipu umat kita, itu bukan golongan kita. Bukan golongan Nabi kan berarti neraka. Mau kiai, mau apapun itu, mau tuan guru, kalau ghosana falaysa minna, kata Nabi. Mau sholat 1 juta rakaat per hari, mau baca dalail sehari 1000 kali khatam, 1 kitab, falaysa minna, kata Nabi. Bukan kata saya. Nah ini pemalsuan nasab Habib ini digunakan untuk menipu umat Rasulullah, merugikan, menjajah, menginjak-injak. Rasulullah itu marah, gitu loh. Kalau diri Rasulullah dipalsu nasabnya, asalkan tidak merugikan umat, beliau tenang-tenang aja. Kalau menyangkut hak pribadi Rasulullah, Rasulullah sabar, santai, terserah. Tetapi kalau menyangkut umat Rasulullah, Rasulullah murka. Karena Rasulullah yang bertanggung jawab kepada umat ini. Karena Rasulullah kepengen semua umatnya itu masuk surga. Ini ada segerombolan orang ngaku duriat Rasulullah, mengajak umat Rasulullah ke neraka, itu gimana? Ya jelas ke neraka, kan ajarannya halusinasi, khurafat, bid'ah, sesat, titik, nggak ada yang lain. Masa Isra Mi'raj semalam 70 kali itu, bayangkan, semalam. Rasulullah seumur hidup sekali, ini ada monyet ngaku Isra Mi'raj semalam 70 kali. Gila nggak itu? Rasulullah didampingi Jibril, ini nggak perlu malaikat, gila kan? Rasulullah nggak pernah bilang saya bisa memadamkan api. Ini ada monyet-monyet ngaku keturunannya Nabi, mengatakan bisa memadamkan api neraka. Ajaran apa ini? Masih picek juga ini ulama-ulama, kiai-kiai tuan guru ini melihat kayak gini. Pura-pura tidak dengar, pura-pura tidak lihat.
mau kena ayat sumum bukmun ngumyun faum layar jingun apa gimana? Nggak ada alasan lagi. Ini udah 2 tahun seperti tulisannya Mas Rifki itu. Kalau kemarin husnudon, ulama-ulama husnudon, seperti guru sekumpul, seperti siapa itu guru Nusron Wahid itu. Bapaknya si Mbak Maimun husnudon, ya bisa dimengerti. Pantas. Bahkan Habib-Habib pun mungkin banyak yang baik karena tertipu leluhurnya sendiri. Kasarnya begitu loh. Lah ini fakta data, DNA, kitab nasab, filologi, kitab-kitab ajaran mereka yang sesat itu semua sudah dibahas secara ilmiah, secara runtut. Masa masih husnudon? Ini mau ikut dajjal apa gimana? Si Kapet Umar Kapet itu si artis dari zaman Fatihah kata nggak bener, ngaku-ngaku atau diakukan orang yang hafal 100.000 hadis. Kapan dia suruh sini semaan Quran aja, nggak usah semaan hadis, hafalan bil ghaib, jangan binadar, nggak usah 100.000 hadis. 100.000 hadis itu hadis apaan itu? Sahih Bukhari itu cuma berapa ribu? Oh udah, baca Sahih Bukhari aja, hafalan kalau bisa. Nggak mungkin bisa Fatihah aja. Dan tahukah Mas Rifki, orang bisa dinilai iman dan ketakwaannya seseorang ketika membaca Fatihah itu pada kalimat iya kan abudu wa iya kan nasta'in. Di situ itu bagaimana orang itu terlihat jiwa rohaninya. Gitu loh. Gimana itu? Suara sengok kayak gitu. Kalau dalam dunia wayang, itu suaranya orang munafik. Nggak ada Nabi suaranya sengok. Nggak ada. Siapa itu Senawi Al-Bantani yang di Marolaf itu bilang, nggak ada Nabi suaranya fales, apalagi sengok-sengok. Nggak karu-karuan begitu itu. Suara Nabi itu indah. Merdu. Nah ini kabeh-kabeh, gitu keturunan Nabi. Keturunan Himar, ya jelas. Yang bener aja itu. Kalau keturunan Nabi, Nabi itu suaranya maha merdu. Masa punya anak turun entah ke berapa ratus atau berapa ribu, suaranya jadi kan gitu. Yeah. Kalau bahasa sholat itu. Ya kalau mau Amar ngaku keturunan Nabi, pantas lah suaranya merdu. Dari segi suara aja udah nggak masuk. Yang satu kayak suara Himar, yang satu apa itu? Kayak begitu ya gobloknya orang Indonesia masih mendatangkan artis zaman yang sengau itu. Saya nggak terima tuntut saya secara hukum. Salah Deni. Ayo kita ke pengadilan. Kita buktikan semua. Bukaan data. Biar negara secara formal terlibat. Saya tunggu kok pengadilan itu. Laporkan saya. Jangan laporkan yang lain. Seret saya ke pengadilan. Saya siap. Gitu. Semua teman nanti biar bersaksi dari berbagai macam bidang ilmu itu. Nah, disiplin ilmu masing-masing. Kita bongkar rame-rame di pengadilan. Itu loh. Nggak usah ngancam-ngancam lah. Mau berantem juga siap saya. Memang dikira saya nggak bisa berantem apa? Ya dulu push up sehari 1000 kali ya saya itu. SMP SMA itu. Loh ya tanya, ini istri saya yang pertama ini kan teman saya sejak SMP. Dia tahu bener. Oh, biar ki idolaku ki Bruce Lee. Oh iya pada ke opo. Full body kontak apa-apa ini istilahnya.